kajian yang akan disampaikan Ustaz untuk membantu kita dalam menjalankan sunnah Rasulullah. Sebelumnya Ustaz akan memberikan kajian supaya kita bisa mengikuti kajian yang akan disampaikan Ustaz. Berdoa Ustaz. Setelah saya lagi sahabat Umar, sebelum kita mulai kajian kita bersama Ustaz dan serta pada pagi hari ini, kajian hari ini waktu mencoba memberatkan yang di Ustaz Tasbihnya, kita bacakan kita untuk kajian kita simak sesaat. Yang pertama adalah menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali. Yang kedua tidak tertidur dan menekan atau bisa join dan saat kajian berlangsung. Yang ketiga, mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Yang keempat, singkat aja insyaallah akan ada di akhir kajian ini dan pertanyaan yang nanti disampaikan diberikan atau berkata pada hari ini. Yang kelima, karena ini telah melalui bagi Ipan untuk betul video dan bagi ini saat pertanyaan bisa dicari nanti. Kepada Pak Rod, kami harapkan untuk menyampaikan pertanyaan terdahulu di kolom chat yang dibaca kepada Ustaz. Yang terakhir, untuk menghargai sesama dalam mengikuti kajian ini dan berharap kita semua mendapatkan doa dari Allah SWT sehingga ilmu ini kami dibarokah dan bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat kita. Amin. Ambil kajian. Alhamdulillah Ustaz bersama kita mungkin yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ikhwas sekalian, para mustami'in mustami'at, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin hadirat. Kita masuk pada bab berikutnya dari Syama'il Muhammadiyah. Babu ma jaa fi khidhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang semir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah sallam apakah menyemir rambutnya, menyemir jenggotnya ya. Kemudian Imam Tirmidzi rahimahullah membawakan beberapa hadis, di antaranya beliau berkata wa anhu qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Anhu yaitu dari Abi Rithmah ya, dari Abi Rithmah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ibnin li, aku bawa putraku bersamaku. Faqala ibnuka hadza, apakah ini anakmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu na'am, aku berkata na'am. Asyhadu bihi, aku bersaksi bahwasanya adalah anakku. Qala la yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi, bahwasanya dia tidak akan memberi kesalahan kepadamu dan kau tidak akan memberi kesalahan kepadanya. Qala wa ra'aitu syaiba ahmar, dan aku melihat syaib yaitu uban-uban Nabi berwarna merah. Setelah itu Al-Imam Tirmidzi berkata, qala Abu Isa At-Tirmidzi, hadza ahsanu syai'in nuriya fi hadzal bab wa afsar. Ini adalah hadis yang paling baik yang membahas tentang semir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling menjelaskan. Lianna riwayat as-sahihata annahu lam yablughi syaib. Karena riwayat-riwayat yang sahih sallallahu alaihi wasallam menunjukkan Rasulullah sallam tidak sampai uban banyak sehingga tidak perlu disemir. Wa Abu Rithmah ismuhu Rifa'ah ibnu Yathribi At-Taimi, dan Abu Rithmah namanya adalah Rifa'ah ibnu Yathribi At-Taimi. Hadis ini atau dibahas oleh para ulama, apakah Nabi menyemir rambut beliau? Karena telah kita sebutkan pada bab-bab sebelumnya, ternyata uban Nabi ketika Rasulullah SAW meninggal tidak sampai 20 ya, yaitu di sebagian rambutnya, di jenggotnya, jadi sedikit. 20 itu sedikit ya. Berbeda kalau jenggotnya putih banyak, rambutnya putih banyak sehingga untuk disemir. Sementara rambut Nabi tidak beruban, hanya 20 helai dan itu pun terpencar-pencar. Sehingga apakah Nabi disemir atau tidak? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada para sahabat, sebagian sahabat meriwayatkan bahwasanya Nabi menyemir ubannya. Sebagian sahabat menyatakan Nabi tidak menyemir ubannya karena uban beliau sedikit sehingga tidak butuh untuk disemir. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Abu Rithmah yaitu Rifa'ah bin Yathribi, dia melihat bahwasanya uban Nabi berwarna merah menunjukkan bahwasanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir ubannya ya. Hadis ini kalau kita lihat secara lengkapnya ya, yaitu Abu Rithmah membawa putranya, kemudian dia bawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan putranya sangat mirip dengan dia. Maka Nabi bertanya, "Ibnuka hadza, ini anakmu?" Kemudian dia bersumpah, ya, "Wa Rabbil Ka'bah, demi Allah, demi pemilik Ka'bah, ini anakku." Kata Nabi bercanda lagi, "Benar anakmu?" Kata dia, "Asyhadu bihi, aku bersaksi bahwasanya dia adalah anakku." Maka Rasulullah SAW pun tersenyum. Kenapa tersenyum? Maksudnya dia enggak perlu bersumpah sebenarnya karena anaknya sudah sangat mirip dengan dia. Jadi enggak perlu bersumpah demi Allah ini anakku, ya sudah. Rasulullah juga sudah tahu karena apa namanya? Mukanya sangat mirip. Kemudian setelah itu Rasulullah berkata, "La yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi." Maksudnya anaknya ini kalau dia pun bersalah, berbuat dosa, maka tidak ditanggung oleh ayahnya selama bukan ayahnya yang mengarahkan. Demikian juga kalau ayahnya berdosa, maka tidak ditanggung oleh putranya. Masing-masing menanggung dosanya masing-masing. Kullu mri'in bima kasaba rahin, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang menanggung dosanya masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra, seorang tidak akan menanggung dosa orang lain kecuali dia punya andil dalam dosa tersebut. Dia mendidik anaknya jadi nakal atau anak yang mengarahkan orang tuanya menjadi bermaksiat, maka dia akan menanggung dosa. Tapi selama tidak ada andil satu dengan yang lainnya, maka masing-masing menanggung dosanya masing-masing. Anak bisa nakal sendiri, dia keluar ketemu teman-temannya nakal sendiri tanpa diarahin oleh orang tuanya. Yang menjadi perhatian kita di sini, kata Abu Rithmah Rifa'ah bin Yathribi At-Taimi, dia berkata, "Wa ru'aitu syaiba ahmar, aku melihat uban Nabi berwarna merah." Dan kalau berwarna merah kemungkinan besar Rasulullah SAW menyemirnya dengan hinna. Bahasa Indonesia hinna itu pacar ya. Pacar ya bahasa yang warna hijau itu. Itu pacar sehingga warna nanti keluarnya jadi warna merah ya, jadi warna merah. Namun tadi ada khilaf di kalangan para ulama. Kita bacakan hadis berikutnya. An Utsman bin Mauhib qala su'ila Abu Hurairah hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Kata dari Utsman bin Mauhib, dia berkata, Abu Hurairah ditanya, apakah Rasulullah SAW menyemir rambutnya? Qala na'am, kata Abu Hurairah, na'am, benar. Namun hadis ini dikomentari oleh Tirmidzi. Qala Abu Isa At-Tirmidzi berkata, wa rawa Abu Awana hadzal hadits an Utsman bin Abdullah bin Mauhib faqala an Ummi Salamah. Itu beliau ingin menyebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya bukan dari Abu Hurairah tapi dari Ummu Salamah, dari sahabat Ummu Salamah. Ya, karena dari riwayat Utsman bin Mauhib dari Abu Hurairah berbeda dengan dari Ummu Salamah ya. Disebutkan dalam riwayat sanadnya ada seorang rawi bernama Syarik Al-Qadhi, dan Syarik adalah sayyi'ul hifdzi, dia lemah hafalannya ya, sehingga riwayat dari Abu Hurairah bermasalah. Yang lebih kuat adalah riwayat dari Ummi Salamah bahwasanya Utsman bin Abdullah bin Mauhib meriwayatkan dari Ummu Salamah. Adapun riwayat dari Ummu Salamah saya bacakan. Kata Utsman bin Abdullah bin Mauhib, dia berkata, arsalani ahli ila Ummi Salamah. Keluargaku mengirimku menuju Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Nabi radhiyallahu anha, Ummu Salamah Al-Makhzumiyah radhiyallahu taala anha. Dan Utsman bin Abdullah ini bin Mauhib adalah seorang tabi'i. Tabi'i yaitu seorang bertemu dengan sahabat. Yang bertemu dengan Nabi namanya sahabat. Biqadhan min ma wa qabada Israilu thalatha asabi' min qussatin. Yaitu keluargaku mengirim aku membawa cangkir kecil yang kecil seukuran tiga jari ya, menuju Ummu Salamah ya. Fihi sya'run min sya'ri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena Ummu Salamah dia simpan rambut Nabi. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha ini masih simpan rambut Nabi. Kalau ada orang sakit, maka rambut Nabi tersebut dicelupkan ke air yang dibawa oleh mereka untuk dijadikan obat atau untuk wudu. Untuk wudu, digunakan untuk wudu. Maka dengan diwudu dengan air yang sudah kecampur rambut Nabi, maka bisa menyembuhkan. Dan kita tahu seluruh anggota tubuh Nabi barakah. Air liur Nabi barakah. Kalau Rasulullah SAW meludah, sahabat merebut ludah Nabi SAW. Bekas minum Nabi berkah, bekas wudu Nabi para sahabat rebut-rebutan. Ya, semuanya yang ada pada tubuh Nabi adalah berkah. Namun ini pendapat yang benar, ini hanya berlaku pada Nabi. Pada Nabi. Adapun pada para sahabat tidak demikian. Abu Bakar dijamin masuk surga, Umar dijamin masuk surga,
Utsman dijamin masuk surga, Ali dijamin masuk surga. Banyak sahabat dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ada orang rebut-rebutan sisa minum mereka, tidak ada orang rebut-rebutan rambut mereka. Adapun Nabi sengaja waktu Nabi umrah atau haji, Rasulullah SAW cukur rambut, Rasulullah suruh bagi-bagi. Karena memang Nabi itu berkah, ya. Sampai keringatnya juga diperas oleh sebagian sahabat, diambil karena keringat Nabi berkah. Tapi ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi maka tidak demikian. Makanya tidak kita dapati riwayat orang-orang rebut-rebutan ludah Abu Bakar, sengaja menyimpan rambut Abu Bakar radhiyallahu anhu, padahal dia manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga. Nah, kalau para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak dilakukan demikian, bagaimana lagi orang setelahnya, ya? Seperti orang-orang di bawahnya yang belum tentu dijamin masuk surga. Ini yang dijamin masuk surga saja tidak digitukan, ya. Mereka hanya berlaku begitu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rambut Nabi disimpan. Kalau ada yang sakit maka direndam kepada air, kemudian diberikan kepada yang sakit untuk diwudu, misalnya dipakai wudu, ya. Maka kata Utsman bin Abdullah bin Mauhib, ya, fatala'tu fil juljul, jadi ada tempat rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraitu sya'aratin humran. Aku melihat ada beberapa rambut Nabi berwarna merah yang tersisa pada Ummu Salamah, ya. Ya. Kalau berwarna merah maka kemungkinan rambut Nabi ini disemir. Kalau warna merah mungkin disemir pakai hinna, pakai pacar. Ya, pakai pacar. Kalau ada rambut Nabi, kita boleh mengambil berkah dari rambut Nabi, ya. Kita boleh taruh air kemudian kita minum dari rambut tersebut. Yang jadi masalah, masih adakah rambut Nabi itu jadi masalah. Apalagi yang di Ummu Salamah itu tinggal beberapa, tidak banyak, bukan segepok begini rambut, ada sya'arat, yaitu beberapa helai. Karena banyak disebutkan para salaf yang kebetulan dapat rambut Nabi, mereka berwasiat untuk dikuburkan dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama mengatakan sekarang tidak bisa kita pastikan satu rambut pun rambut Nabi. Karena untuk memastikan itu rambut Nabi harus ada sanad, periwayatan dari fulan bisa dipastikan bahwasanya rambut ini adalah rambut Nabi. Harus dengan sanad yang jelas yang bisa diperiksa tentang keabsahan riwayat sanad tersebut. Karena terkait dengan berkah atau tidak. Berkah atau tidak. Seandainya rambut Nabi itu berkah, seandainya rambut itu belum rambut Nabi, tentu kita akan berusaha mungkin minum dari air bekas rambut Nabi atau wudu dari bekas rambut, karena rambut Nabi berkah, ya. Makanya dahulu Ummu Salamah membiarkan ada orang sakit minta direndam rambut Nabi, maka dibiarkan oleh Ummu Salamah. Sekarang ada orang jualan, ya, rambut Nabi dicelupkan, terus celupannya ditaruh di gentong-gentong, gentongnya dijual, ya. Allah alam itu rambut Nabi atau bukan, ya. Tapi kalau dalam hadis ini, dari hadis Ummu Salamah, cuma sya'arat, beberapa rambut dimiliki oleh siapa? Ummu Salamah berwarna merah. Menjadi masalah, apakah merah tersebut karena semir atau karena Nabi pakai minyak wangi yang lama-lama minyak wangi tersebut bisa membuat rambut berubah warna. Mungkin pakai za'faran atau pakai minyak wangi yang lainnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Anil Jahdamah imra'ati Bashir bin al-Khasasiyah qalat ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jahdamah dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi, keluar dari rumahnya, yang fudhu ra'sahu wa qad iksala, dia bersihkan rambutnya, dia baru saja mandi, wa bi ra'sihi rad'un min hinna, dan di rambutnya ada warna sisa dari pacar, dari hinna. Au qala radgun, atau radgun yaitu seperti sama seperti apa? Semir, ya. Syakka fi hadha asy-syekh, diragukan syekh yang perawi hadis merawikan apakah Al-Jahdamah ini berkata radun atau radgun. Kalau radun itu sisa warna, kalau radgun itu kayak minyak masih nempel, ya, di rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini dhaif. Dalam hadis yang lain dari Anas radhiyallahu anhu qala raaitu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Dari Anas radhiyallahu anhu, aku melihat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam makhduban, itu disemir, ya. Dan di sini hadis yang sahih. Ini di antara riwayat-riwayat yang menunjukkan rambut Nabi disemir.
Kemudian an Abdullah bin Muhammad bin Aqil qala raaitu sya'ra Rasulullah sallallahu inda Anas bin Malik makhdhuban. Aku melihat rambut Rasulullah sallallahu di sisi Anas bin Malik, disimpan oleh Anas bin Malik dalam kondisi tersemir dan kebanyakan semirnya berwarna seperti warna merah, yaitu sisa dari pacar. Taib. Jadi ada sebagian riwayat dari sahabat meriwayatkan Nabi bersemir. Sebagian sahabat meriwayatkan Nabi tidak bersemir. Ini semua karena masalahnya Nabi ketika meninggal ubannya cuma berapa? Cuma enggak sampai 20 helai. Enggak sampai 20. Menunjukkan rambutnya masih penuh hitam ya. Ya kita lihat kawan mungkin rambut ubannya ada 80 masih kelihatan apa? Hitam karena rambut ini banyak ya. Apalagi cuma 20 sedikit. Nah, kalau sedikit begitu apakah perlu disemir atau tidak? Ya. Ataukah Nabi meskipun tidak beruban kemudian menyemir rambutnya? Allah alam. Tapi intinya sebagai mungkin Nabi pernah bersemir, ya, maksudnya ketika dia menyemir sebagian yang ada ubannya sehingga terkena rambut yang lain, sehingga kena semir. Ya. Intinya disebutkan oleh sebagian riwayat Nabi SAW bersemir, sebagian riwayat Nabi tidak bersemir. Kita bisa kompromikan, kita mengatakan Nabi tidak selalu bersemir. Nabi bersemir kadang-kadang, sebagian sahabat lihat Nabi bersemir, terkadang Nabi tidak bersemir. Ketika tidak bersemir dilihat oleh sahabat yang lain. Wallahu alam bisawab. Tapi kita lanjut bab ma jaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang bercilaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, iktahilu bil ithmit fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'ra. Hendaknya kalian bercilak dengan menggunakan ithmit fa innahu yajlu al basar wa yunbitu sya'r, karena dengan ithmit itu akan membuat mata menjadi bersih, menjadi tajam, dan juga menumbuhkan rambut, yaitu rambut mata menjadi lebih panjang, lebih bagus ya, lebih baik ya, sehingga fungsinya lebih baik. Wa za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu makhulatun yaktahilu minha kulla lailatin. Wa fi riwayatin qabla an yanam bil ithmit thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Ada riwayat juga disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW memiliki cilak yang dia gunakan dengan cilak tersebut, yaitu setiap malam ya, dalam riwayat sebelum tidur dengan al-ithmit, 3 di sebelah kanan, 3 di sebelah kiri ya. Tetapi riwayat yang kedua ini hadisnya lemah. Jadi Rasulullah menyuruh dalam hadis Ibnu Abbas tadi ya, Rasulullah berkata iktahilu bil ithmit, gunakanlah cilak ya dengan ithmit, karena memiliki 2 fungsi, membuat mata bersih, mata sehat dan lebih tajam, dan juga menumbuhkan rambut yang ada di sekitar mata, yaitu bulu mata. Dan kita tahu namanya bercilak atau al-kuhul, iktihal, ini adalah kebiasaan orang Arab dari dahulu. Kemudian digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga Nabi selain beliau bercilak, beliau juga menyuruh orang untuk melakukan cilak ya, karena fungsinya bisa membuat mata menjadi tajam, bersih, menyehatkan mata, dan juga membuat rambut mata menjadi lebih lebat. Adapun cilak bisa menggunakan 2 model batu ya. Pertama namanya al-kuhul, yang satu namanya ithmit. Kalau kuhul itu batunya agak hitam, kalau ithmit agak merah. Fungsinya sama-sama untuk bercilak ya. Jadi antara sunnah kita menggunakan cilak ya. Dan adapun hadis Rasulullah SAW bercilak selalu sebelum tidur, hadisnya dhaif. Artinya Rasulullah SAW silakan mau kita mau bercilak kapan. Datang dalam sebagian riwayat Rasulullah pernah memakai cilak sebelum tidur. Jadi tapi tidak harus setiap malam harus pakai cilak. Kapan pakai, siang juga boleh, sore juga boleh. Tapi mungkin kalau sebelum tidur, karena akan tetap di mata, mungkin fungsinya lebih baik. Allah alam bisawab. Tetapi intinya silakan bercilak ya, memakai cilak. Adapun cara memakainya, para ulama menyebutkan 2 cara memakai cilak, yaitu dengan diusahakan dengan cara witir, bilangannya ganjil. Karena innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu bilangannya ganjil, yaitu Maha Esa, dan Allah suka dengan bilangan ganjil yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah suka 7 ya. Dan banyak hal
kita disuruh mengganjilkan 3, 5, 7 dan seterusnya. Di antaranya bercela, ya, bercela ada yang mengatakan dengan 2 cara. Tentunya sunnah, sekali-sekali pun enggak ada masalah, tapi kalau 3 kali, 1 ditaruh di sini terus ditarik 1, taruh kedua kali, ketiga kali, 3. Witir. Mata kiri juga 3 kali, 1, 2, 3 ya. Ditaruh di sini tengah-tengah baru ditarik 3 kali. Ini cara pertama. Cara kedua digonta-gantikan, kanan 1, kiri 1. Kanan 1, kiri 1, terakhir kanan. Jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga jumlahnya juga ganjil ya. Ini sebenarnya oleh para ulama intinya pakai celak yang penting dipakai ya. An Jabir, hadis berikutnya An Jabir wa huwa ibnu Abdullah, itu Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallam, alaikum bil ithmit inda naum fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ra. Hendaknya kalian bercelak ketika tidur karena itu lebih menenjamkan pandangan dan menumbuhkan rambut ya. Jadi celak kapan saja boleh. Dan Nabi bercelak, tapi Nabi mengisyaratkan atau menganjurkan untuk bercelak ketika mau tidur, ya, sehingga mungkin tadi lebih nempel di mata, lebih bersih, lebih sehat. Wallahu alam bishawab. Tapi pakai celak kapan saja boleh, meskipun lebih afdal adalah ketika hendak tidur. Ya. Hadis berikutnya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallam inna khaira akhalikum al-ithmit yajlul basar wa yumbitu syar. Sama maknanya kata Rasulullah sallam, sebaik-baik cela adalah al-ithmit, itu batu ithmit yang berwarna merah kemerah-merahan, akan menajamkan, membersihkan pandangan dan menumbuhkan rambut di mata. Kemudian juga hadis berikutnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ibnu Umar qala Rasulullah sallam alaikum bil ithmit fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Maknanya sama dari Ibnu Umar, dari Rasulullah sallam, hendaknya kalian menggunakan al-ithmit ketika bercela karena ini akan membersihkan pandangan dan juga menumbuhkan rambut. Adapun hadis yang menunjukkan Rasulullah senantiasa bercela ya, meskipun bersafar, hadisnya lemah. Dari hadis Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, khamsun lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'uhunna fi hadar wala safar, al-mir'ah wal mukhala wal mushtu wal midra was siwak. Ya. 5 perkara yang Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan ketika sedang safar maupun tidak safar. Di antaranya adalah celak. Ini hadis dhaif. Intinya silakan menggunakan, tapi tidak harus pakai celak terus, tidak juga. Kapan kita perlu kita pakai celak tersebut. Bab berikutnya, babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bab tentang baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini penting karena kita tahu setiap hari kita pakai baju ya. Demikian juga keluarga kita, anak-anak ya, juga pakai baju ya. Maka kita ingin belajar ini agar kita bagaimana sih adab-adab sunnah Nabi dalam memakai baju. Yang berikutnya, kalau ternyata kita menyelisihi adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita memperbaiki baju yang Nabi pakai atau baju yang Rasul anjurkan atau baju yang Nabi larang, harus kita tahu. Sehingga kita dapat diri kita salah dalam adab menggunakan baju, atau istri kita salah atau anak-anak juga salah, makanya kita perbaiki. Sehingga kita menganjurkan mereka untuk berpakaian dengan pakaian yang benar sesuai dengan adab, agar kita dapat pahala. Karena kalau kita memakai baju sesuai dengan sunnah Nabi, pahala terus mengalir. Tapi kita buang-buang waktu pakai baju dapat pahala. Sudah ikut saja sunnah Nabi SAW dalam beradab dalam berpakaian. Taib. Di antara perkara yang penting dalam urusan baju, ya, ada 3 pokok penting. Pokok yang pertama atau dasar yang pertama, bahwasanya hukum asal dalam pakaian adalah boleh. Hukum asal dalam berpakaian, pakai dengan pakaian baju apa saja, mau kain apa saja, ya. Hukum asalnya boleh, mau kain ini, kain anu, kain ini, kecuali ada yang diharamkan seperti kain sutra bagi laki-laki. Ya, tapi hukum asal mau pakai pakaian apa saja boleh, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian
ketika kalian hendak ke masjid. Itu berpakaianlah kalian ketika hendak beribadah kepada Allah. Ayat ini turun karena ada sebagian orang-orang jahiliyah mereka tawaf tidak berpakaian. Mereka menganggap itu suatu bukti mereka tidak ingin tawaf memakai baju yang bekas mereka gunakan maksiat. Kata mereka, ini baju kita pasti sudah maksiat. Kita buang, jangan tawaf jangan pakai baju tersebut, kita telanjang kembali kepada kesucian. Ini syubhat mereka, ini bid'ah yang mereka lakukan. Maka Allah bantah. Allah suruh kalau beribadah hendaknya pakai baju. Kata Allah, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian, maksudnya baju kalian dalam setiap masjid, setiap beribadah. Faqala, Allah juga berfirman, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, sungguh kami telah turunkan kepada kalian pakaian yang fungsinya dua, menutup aurat kalian, warisha, dan sebagai perhiasan. Jadi pakaian itu fungsinya bukan cuma untuk menutup aurat, tapi dia juga menjadikan penampilan menjadi indah. Dan ini Allah sebutkan, maksudnya fungsi pakaian untuk menutup aurat dan juga untuk mengindahkan penampilan. Dan ini Allah bawakan dalam bentuk, Allah sebut tentang imtinan, yaitu kenikmatan Allah berikan. Maka hukum asal pakaian apa saja boleh, ya, sampai ada dalil yang menunjukkan pakaian tersebut haram karena sebab tertentu, ya. Dan pakaian adalah nikmat. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, hukum asalnya kalian semua tidak berpakaian kecuali yang aku kasih pakaian kepadanya. Maka mintalah pakaian dariku, maka aku akan beri pakaian untuk kalian. Makanya disebutkan dalam tafsir, Allah memuji Nabi Nuh, Allah mengatakan innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh adalah hamba yang selalu bersyukur. Disebutkan Nabi Nuh alaihissalam kalau pakai pakaian, dia selalu memuji Allah, dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi kasani, yang telah memberikan aku pakaian. Seandainya Allah berkehendak, aku tidak punya pakaian. Aku tidak punya pakaian. Kita dapati sebagian saudara-saudara kita di tempat-tempat yang sana, mereka pakaian sedikit, bahkan ada pakaian dipakai sampai berhari-hari, berminggu-minggu, ya, terutama di lokasi-lokasi peperangan, karena tidak ada pakaian, ya, tidak ada pakaian. Kita dulu aja mungkin masih kecil, pakaian kita terhitung, cuma masih ingat, masih kecil hitung, oh sudah berapa, cuma berapa lembar. Sekarang aja pakaian banyak, dulu pakaian hanya beberapa lembar. Ya, saya masih ingat masih kecil pakaian bisa saya hitung, ya. Entah sampai 5, entah sampai 7, entah 10, Allah alam sampai tidak, tapi sedikit, ya, karena dulu tidak mudah beli pakaian mungkin lebaran doang baru beli apa? Pakaian, ya. Jadi pakaian itu nikmat, Taib ini hukum asal, kita boleh pakai pakaian sebagai bentuk merasakan nikmat dari Allah, dan fungsi pakaian menutup aurat dan juga untuk agar penampilan lebih indah, ya. Oleh karenanya fungsi menutup aurat ini Allah sebutkan, ya, dalam Al-Quran secara spesifik. Karena apa? Karena setelah itu Allah ingatkan, syaitan ingin kita membuka pakaian tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzu anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum wa huwa qabilun min haitsu la tarawnahum. Wahai anak-anak Adam, janganlah kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana syaitan berhasil memfitnah kedua orang tua nenek moyang kalian, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa digoda oleh syaitan sehingga dia makan dari buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pakaiannya pun lepas. Pakaian pun lepas sehingga mereka pun menutup aurat mereka. Jadi syaitan di antara tujuannya agar orang membuka pakaian. Dan jadilah zaman sekarang kalau ada orang buka pakaian dibilang modern. Semakin terlihat sebagian auratnya semakin modern, ya. Orang yang memakai pakaian dengan nutup rapi, terutama perempuan, dikatakan sebagai wanita terbelakang, mutakhallifah, terbelakang. Padahal kita tahu bahwasanya fitrah manusia berpakaian, ya. Kalau tidak berpakaian itu malah aib. Tapi sekarang setan ingin membalikkan fitrah tersebut, menganggap orang berjalan tanpa pakaian atau pakaian yang minim adalah orang yang maju, yang modern. Adapun yang pakai pakaian dengan tertutup itu adalah orang yang terbelakang. Yang kedua, aturan dalam pakaian, pokok yang kedua, tidak boleh sampai derajat berlebihan, israf. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kemudian dalam hadis kata Rasulullah SAW, kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu fi ghairi israfin wala makhilah
Makanlah kalian, minumlah kalian, berpakaianlah kalian, konsumtiflah kalian, tetapi jangan israf, jangan sombong. Dua larangan. Pertama israf, jangan berlebihan. Apa itu israf? Israf adalah mengeluarkan biaya yang besar sementara manfaat sedikit, namanya israf. Ini berlebih-lebihan. Harganya mahal tapi manfaatnya sedikit ya. Wala makhila, dan jangan untuk sombong, jangan untuk sombong. Seorang boleh berpakaian tapi tidak boleh yang terlalu berlebihan mahal. Ya. Sampai sekarang orang misalnya, mohon maaf, seperti beli jam harganya sampai ratusan juta, sampai miliaran bahkan. Fungsinya apa? Fungsinya cuma ngelihat apa? Waktu. Sekarang HP juga ada waktu. Maksudnya uang yang dikeluarkan tidak sebanding dengan fungsi yang didapatkan. Ini namanya israf dalam istilah syariat, namanya israf. Israf itu apa? Hukum asalnya boleh tapi berlebihan. Makanya Allah mengatakan kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Makan boleh tapi berlebihan tidak boleh. Minum juga boleh, berlebihan tidak boleh. Pakai pakaian boleh. Ilbasu walbasu, pakai pakaian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi min ghairi sarafin wala makhilah. Jangan berlebihan dan jangan karena sombong, berlebihan. Seperti orang sekarang beli tas. Tas harganya 1 miliar, tapi tasnya cuma kecil. Apa fungsinya? Fungsinya untuk nyimpan mobil apa nyimpan berangkas? Kalau nyimpan berangkas tidak apa-apa. Tas cuma kecil, harganya ini berlebihan. Berlebihan. Meskipun kita punya uang banyak, kita nggak boleh. Uang saya banyak kok Ustaz, saya sudah sedekah, saya sudah ini. Saya sering sampaikan, saya pernah ditanya sama seorang ibu-ibu, Ustaz saya sudah sedekah, saya sudah bayar zakat, saya sudah bantu sana sini, boleh nggak saya beli tas harganya 600 juta? Saya waktu pertama kali dengar soal itu saya kaget. Itu mungkin saya masih S1 waktu itu, masih lama, sudah lama sekali, mungkin belasan tahun lalu, saya heran. Atau mungkin lebih dari, ya belasan tahun lalu, betul 20